Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Mbak Dina khususnya, dan para pendengar RRI pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan membahas tentang vaksinasi dalam hukum Islam. Sekarang ini kan di masa seperti ini ada gerakan vaksinasi dari pemerintah agar masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia berkenan untuk melakukan suntik vaksin ya, dimasuki vaksin tubuh kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita khususnya terhadap penyakit atau virus COVID-19. Nah, ada banyak pendapat yang berseliweran ya, yang berkembang di masyarakat, apakah sebaiknya kita mendukung vaksinasi ini atau justru kita menolaknya. Nah, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang hukum Islam sendiri ada sebuah apa ini namanya, kaidah, ada sebuah kaidah yang selalu digunakan oleh para ulama untuk memotivasi umat Islam agar selalu menjaga kesehatan dirinya sendiri dan juga kesehatan orang lain dan juga kebaikan orang lain. Rasul bersabda, la dororo wala diroro. Ini sebuah hadis yang riwayat Ibnu Majah yang cukup terkenal di kalangan ulama fikih, ulama usul fikih, bahwa tidak boleh ada ketidakbaikan kepada diri kita, apalagi kita melakukan ketidakbaikan kepada orang lain, itu tidak boleh. Maka kemudian kaidah la dororo wala diroro, tidak boleh ada ketidakbaikan, ini masuk dalam kategori 5 kaidah pokok dalam ilmu fikih. Selain beberapa kaidah yang lain. Di dalam usul fikih sendiri, kalau kita bicara hukum niku kan dalam hukum Islam itu ada 2 ilmu yang digunakan. Yang pertama fikih, yang kedua usul fikih. Dalam usul fikih sendiri ada yang disebut dengan daruriyatul khamsi, atau 5 kemaslahatan pokok yang harus diperhatikan oleh umat Islam, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzun nasli, hifdzul mal, dan hifdzul akli. Jadi menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Jadi ada 5 hal pokok yang harus dijaga. Nah, skala prioritasnya seperti apa? Menurut sebagian besar ulama, yang paling tinggi prioritasnya itu justru menjaga nyawa dibandingkan menjaga agama. Ini kalau pakar usul fikih seperti Izzuddin bin Abdissalam atau bahkan Al-Alamah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu menyampaikan bahwa hifdzun nafsi atau menjaga nyawa sendiri, menjaga nyawa sendiri dan orang lain itu lebih diutamakan daripada menjaga agama. Maksudnya bagaimana? Nah ini, dan bagaimana bisa muncul kaidah seperti ini? Nah ini pernah contoh sederhananya seperti misalnya menyatakan diri sebagai seorang kafir, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh, haram, berdosa. Kalau kita bilang saya nyon ngapunten, misalnya saya bilang saya tidak Islam, saya kafir, saya tidak percaya Allah, naudzubillah min dzalik, saya bilang seperti itu, maka haram hukumnya, berdosa. Tapi andai kata ada seseorang yang kemudian mengancam kita dengan senjata dan akan membunuh kita, misalnya Bapak Mikdam kafir apa Muslim saya, kalau Bapak bilang Muslim akan kami bunuh ya, Pak. Kalau nggak bilang kafir kami bunuh. Maka dalam kondisi seperti itu wajib hukumnya bagi saya untuk menyatakan bahwa saya kafir dalam lisan atau dalam ucapan, dengan tetap menjaga hati saya berada dalam keimanan. Contoh lain misalnya memakan daging
anjing atau daging babi atau makanan-makanan lain yang sudah diharamkan dalam Islam. Tentu tidak boleh, namanya saja makanan haram, kalau kita konsumsi ya kita berdosa. Tapi ketika kita kelaparan, ketika tidak ada makanan lain yang bisa kita makan selain daging anjing tersebut, selain daging babi atau selain apapun yang haram yang bersentuhan dengan barang haram, maka dalam kondisi darurat seperti itu wajib bagi kita untuk mengkonsumsi makanan haram tersebut sampai pada batas kita tidak kelaparan atau kita memiliki tenaga untuk tidak tidak sampai kita kelaparan lagi. Nah, ini yang kemudian banyak hadis, banyak ajaran dalam Islam yang menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat ternyata kita boleh menyimpang atau melanggar norma-norma agama yang umum. Maka kemudian ulama-ulama menyimpulkan bahwa menjaga nyawa lebih diutamakan daripada menjaga agama atau menjaga aturan-aturan agama. Kecuali memang dalam kondisi di mana kita harus menjaga agama atau mendahulukan agama daripada nyawa kita, seperti kondisi perang. Dalam kondisi jihad atau kondisi perang memang agama diutamakan. Oke. Jadi tidak melarikan diri untuk menjaga nyawa, tapi kita justru menjaga agama kita. Tapi ketika dalam kondisi normal seperti ini, maka nyawa yang harus didahulukan. Oleh karena itu, terkait dengan vaksinasi ini, ulama kemudian menyampaikan bahwa konsep dasar adanya vaksinasi adalah kita berusaha untuk menjaga diri dari penyakit. Nah, ini terlepas dari kajian apakah vaksin Sinovac ini yang berkembang di Indonesia yang dibeli sama pemerintah dan divaksinkan ke masyarakat itu apakah efektif secara medis ataukah tidak? Ini bukan bidang saya. Nanti bisa diobrolkan dengan para dokter, para tenaga kesehatan. Tapi ketika vaksin itu terbukti sebagai vaksin yang efektif secara medis untuk menjaga diri dari COVID-19 atau virus corona, maka kemudian itu menjadi hal yang disyariatkan dalam agama kita untuk menjaga diri kita, menjaga nyawa kita, termasuk dari virus corona ini. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Jadi dalam surat An-Nisa ini ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, bersiagalah kamu. Di ayat lain disampaikan wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, dan hendaklah siap-siap mereka siap-siap dan membawa senjata mereka. Ini kalau Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang lain yang pakar dalam bidang tafsir menyampaikan bahwa yang dimaksud bersiap-siap di sini membawa senjata dalam ayat ini bukan hanya dalam masalah perang, tapi menjaga diri dari segala macam ketidakbaikan. Bahkan ada ayat yang lebih sering digunakan, yaitu walatulku bi aidikum ila tahlukah, kan, walatulku bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu fa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kalian mencelakakan atau menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan ya, atau dalam kebinasaan, kan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, ada beberapa ayat dan beberapa hadis banyak sekali yang menyatakan bagaimana tentang kewajiban kita untuk menjaga diri dari segala macam mara bahaya termasuk penyakit. Maka konsep dasarnya vaksinasi ini adalah bagian dari menjaga diri, hifdzun nafsi, menjadi sebuah kewajiban. Ya, ini seperti ada dalam Al-Quran maupun hadis. Dan apalagi dalam banyak hadis Rasul menyampaikan bahwa setiap obat, setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, ketika ada sahabat bertanya, saya boleh nggak berobat? Kata Rasul, ya berobat saja. Bahkan kemudian Rasul juga bilang ketika Allah itu sudah menciptakan obat, dan karena Rasul pernah bersabda kan dikulit dain dawa faida usiba dawa uda bari abidillah, ya kan. Kemudian atau baru abidillah. Jadi setiap penyakit, ya kan, jadi likulit dain itu dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Faida usiba dawa uda, ketika kemudian ketemu atau muncul atau cocok atau ketemulah ada obatnya penyakit, maka insya Allah sembuh baru abidillah. Ini artinya untuk sembuh dengan izin Allah. Nah, ini artinya ada syariat, ada ajaran sendiri dalam agama Islam untuk menganjurkan kita untuk berobat, kan?
Dan vaksin itu kan bukan berobat, itu kita belum sakit tapi diobati dulu. Nah, dalam Islam itu darul mafasidi ini ada. Jadi yang namanya hukum Islam berkaitan satu sama lain, kaidahnya harus dipahami secara itu. Kenapa seseorang untuk bisa menyimpulkan hukum Islam tidak boleh kemudian asal tahu sedikit ayat, tahu sedikit hadis, bisa menyimpulkan, tidak bisa, karena satu kaidah dengan kaidah yang lain, satu hukum dengan hukum yang lain, satu ayat dengan ayat yang lain, dan satu hadis dengan hadis yang lain berkaitan. Jadi ketika ingin mengijtihadi atau ingin menyimpulkan suatu perkara harus memahami seluruh dalil yang bisa digunakan secara komprehensif, ya kan. Jadi ketika vaksin kan bukan obat, ya, vaksin kan kita terima sebelum atau kita lakukan sebelum kita kena penyakit. Nah, ini bagaimana mendahului takdir atau tidak? Jelas tidak, karena kaidah lain berkata bahwa darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Dalam Islam itu kita mencari, kita menghindari keburukan itu jauh lebih diutamakan daripada mencari kebaikan. Nah, ini yang kemudian jadi mencegah itu lebih baik, lebih diutamakan daripada mengobati dalam Islam itu. Jadi ketika vaksinasi ini dianjurkan oleh pemerintah, ya kan, maka dalam Islam pun juga seperti itu. Bahkan Bapak Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden menyatakan bahwa hukumnya vaksinasi itu adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Semua umat Islam memiliki kewajiban melakukan vaksinasi sampai muncul herd immunity atau imunitas sosial, imunitas komunal. Kalau herd immunity sudah tercapai, baru kewajibannya hilang. Selama belum tercapai, belum hilang kewajibannya bagi seluruh umat Muslim, ya kan, paling tidak diwakili oleh 70% dari rakyat Indonesia. Ini yang kemudian menjadi landasan bagi kita, ya kan, bagi umat Islam untuk percaya bahwa ini dari sisi fikih, ya, untuk masalah kajian kesehatannya, kajian medisnya, apakah benar kemudian itu efektif dan tidak, lah itu monggo. Kalau dalam uji kehalalan bagaimana? Jelas sudah dapat sertifikat MUI. Kalau dalam masalah keagamaan, dalam kehidupan bernegara, seperti yang Allah sampaikan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, kita ada kewajiban untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan juga mentaati para pemimpin kita. Dan maka selama tidak bertentangan dengan Islam. Kalau sudah diiyakan oleh MUI, sudah dihalalkan oleh MUI, ya kita harusnya percaya dengan sertifikat halal tersebut. Tidak kemudian kita, itu MUI kan kok lucu, sudah keluar halalnya dulu, baru BPOM belum mengeluarkan izinnya. Ini jangan-jangan MUI dan sebagainya. Insya Allah lah, kalau saya sekelas MUI yang itu levelnya sudah tingkat nasional, masa ia tega akan membohongi umat Islam se-Indonesia. Dan jadi pasti sudah ada banyak pertimbangan kenapa mereka lebih duluan mengeluarkan sertifikasi halal sebelum BPOM mengeluarkan izin. Ini karena tadi dibatasi 10 menit, ya, ini sebagai mukadimah saja, sebagai pembuka saja. Lebih banyak kita nanti berinteraksi dalam tanya jawab. Mungkin intinya itu, Mbak Dina, bahwa ternyata menjaga diri dan mencegah sesuatu yang tidak baik dalam agama kita itu diwajibkan, bahkan diwajibkan, dan malah harus diutamakan daripada berobat. Mungkin itu sebagai pembuka saja. Nanti bisa kita lanjutkan dalam interaksi tanya jawab, telepon ataupun chatting. Matur nuwun, demikian, semoga bermanfaat.